Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan sukacita. Hari ini kembali saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas itu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini jelas kita diingatkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Kita diajak dalam kehidupan ini, setelah mendengarkan apa yang Tuhan firmankan kepada kita, kita harus wujud nyatakan itu dalam tindakan yang konkret. Kita harus membuat firman Tuhan itu menjadi hidup dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita masing-masing. Kita tidak sekedar hanya percaya kepada Tuhan, tapi sebagai orang yang percaya kepadanya, kita harus menghadirkan Dia dalam perbuatan kita yang nyata, dalam tindakan kita. Maka mari Bapak Ibu, orang semakin memuliakan Allah di surga ketika kita hadir membawa damai, sukacita, pengampunan, cinta kasih, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, maka kita tidak membawa damai dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan tanpa melakukannya, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sungguh konkret, nyata, yang harus kita wujudkan dalam perbuatan kita. Setiap sabda yang keluar dari Tuhan menuntun kita untuk sampai pada kehidupan yang kekal. Maka mari, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita mohon kuasa Roh Kudus untuk membantu kita agar kita mampu melakukan firman Tuhan dalam perbuatan kita setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Mampukan kami
agar kami mampu mewujud nyatakan semua firman-Mu dalam perbuatan nyata dalam lingkup hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami agar kerajaan surga itu menjadi milik kami semua yang percaya kepada-Mu. Mampukan kami menghadirkan Engkau dalam setiap situasi hidup kami. Mampukan kami untuk tidak sekedar percaya kepada-Mu, tapi melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.